Oke, Mbak Devi, kita hari ini akan membahas, ini sebenarnya penting banget ya, ini menjadi soft skill yang harus dibutuhkan oleh semua orang di segala macam situasi, kondisi, entah itu dari sisi ekonomi, kehidupan sosial, rumah tangga, dan lain sebagainya, yaitu rasa percaya diri. Nah, kita akan membahas gimana caranya meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama adalah membangun pola pikir yang positif. Nah, gimana nih Mbak? Bangun pola pikir positif. Oke, sebenarnya tadi Mas Mat juga udah sempat ngebahas ya. Jadi ini penting buat apa? Buat afirmasi positif ke diri kita. Jadi gini deh, pada saat kita dikasih suatu tugas atau suatu kewajiban atau suatu ibaratnya pada saat ditantang nih, ayo kamu ikutin lomba apa gitu. Pada saat dalam diri kita sendiri kita sudah mengatakan bahwa, oke, saya bisa nih, saya punya kemampuan nih. Itu seperti memberikan motivasi ke dalam diri sendiri. Tapi pada saat itu sebaliknya, jadi misalnya pada saat kita ngerasa ragu, kayaknya saya nggak bisa deh. Itu kayaknya bukan ranahnya saya. Saya kayaknya nggak pernah deh ngerjain itu. Itu tuh kayak memberikan sesuatu yang negatif justru dalam diri. Nah makanya kan kalau misalnya kita lihat dalam keseharian kita pun, atau misalnya paling sering diterapin sama atlet-atlet kita, gimana sih pada saat mereka sebelum mau berlomba? Betul. Biasanya dalam tim gitu kan, kayak gitu ya, oke kita bisa gitu. Nah itu tuh bentuk-bentuk afirmasi positif seperti itu. Jadi positive thinking bahwa kita bisa, kita mampu. Nah itu pasti akan membangkitkan kepercayaan diri. Kita lanjut yang kedua nih Mbak Devi. Mengenali kekurangan dan kelebihan, ini yang kadang-kadang susah. Ketika kita menilai kekurangan kelebihan orang, kita objektif. Tapi ketika akhirnya kita menilai diri kita sendiri, kurangnya apa, lebihnya apa, terkadang subjektif dan akhirnya jadi permisif, excusesnya banyak. Akhirnya berpikir, kelebihanku tuh banyak, nggak punya kekurangan. Nah gitu, gimana nih untuk mengenali kekurangan dan kelebihan dan hubungannya dengan rasa percaya diri? Pada saat kita menanyakan kepada orang, dan ini kan yang sering saya lakukan biasanya, coba deh kalau misalnya dirinci, tuliskan kelebihan dan kekurangan kamu. Mereka yang punya kepercayaan diri yang baik biasanya akan dengan mudah menyebutkan kelebihan-kelebihan diri ya. Tapi yang paling sering terjadi, terutama ini budaya Indonesia ya, mungkin karena terlalu sering dikritik tadi ya. Jadi begitu iya benar kan ya, jadi budaya kita tuh kayaknya gampang banget untuk mengkritik gitu kan ya. Jadi pada saat diminta untuk merinci tentang diri sendiri, kekurangan itu gampang banget buat poin-poinnya. Saya ini gitu, tapi poin kelebihan itu satu, mau ngeluarin satu atau dua aja itu susah sekali. Nah ini sebenarnya kita belajar dari situ Mas. Jadi ini memang tugas saya, maksudnya pada saat di tempat praktek itu saya minta untuk mereka menuliskan seperti itu. Nah ini kita coba terapkan ke dalam diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya memang merasa susah mengenali, kenapa enggak itu dijabarin. Jadi biasanya kalau secara visual itu kan akan lebih mudah ya. Jadi dijabarkan gitu kan, ternyata pada saat melihat, oh iya benar ya, ternyata poin negatif dalam diri saya ini, saya merasa lebih banyak hal-hal negatif dalam diri saya. Nah, hal negatif itu yang kita coba pindahkan menjadi hal yang lebih positif. Fokus pada langkah atau perubahan kecil. Terkadang kita punya skala prioritas, tapi akhirnya langsung mau jump up ke sesuatu yang mimpinya terlalu besar, akhirnya nggak kesampaian, ekspektasinya tinggi, jadi down, jadi drop. Nah, penting nggak sih untuk kemudian dari yang kecil-kecil dulu, supaya kita rasa pedenya bisa terus bertahap naik gitu Mbak? Betul. Jadi penting banget ya Mas ya. Nah kalau misalnya kayak tadi Mas juga sempat bilang di awal kan, gitu kan rasanya jatuh gitu ya. Ibaratnya kita ngomongnya jangan muluk-muluk. Jadi kalau buat target itu kalau semakin tinggi, pada saat jatuh sakitnya kan akan makin sakit. Ya. Nah jadi kalau misalnya taruh lagi nih loh, paling sederhananya gini, kita buat target. Kita mau menaikin step tangga gitu. Kita kan nggak mungkin langsung lompat 5 tangga. Yes. Iya kan? Nggak akan bisa, misalnya taruhlah saya punya kemampuan nih, saya bisa langsung lompatin 5 anak tangga. Nggak mungkin. Pasti step awalnya entah mulai, dia memang udah bisa stepnya satu dulu. Dari 1 itu mungkin jadinya 2 per 2. Setelah 2 itu per 3, begitu seterusnya. Jadi step-step kecil itu perlu. Kenapa? Ibaratnya gini loh, pada saat kita mempunyai target yang kecil, targetnya simple gitu ya. Pada saat dia berhasil melakukan itu, dia merasa bahwa ternyata saya bisa ya. Saya berhasil ya. Dan pada saat dia merasa berhasil, keyakinan dirinya meningkat. Baru dia bisa membuat target yang lebih besar. Tapi kalau misalnya dari awal dia sudah buat target yang tadi saya bilang, contohnya mau langsung lompat 5 anak tangga. Sekali mencoba, nggak berhasil.
fail gitu ya. Jadi aduh kesel gitu. Coba lagi yang kedua masih belum berhasil juga. Makin merasa, aduh saya memang nggak bisa. Terus kalau misalnya kegagalan itu berulang kali terjadi, yang ada kan dia akan melabel diri diri dia bahwa ternyata saya memang nggak bisa. Nah itu kan menurunkan kepercayaan diri. Gitu. Jadi penting step-step kecilnya. Kita lanjut yang selanjutnya, lakukan hal yang disukai. Kita ngomongnya kita nge-treat diri kita pada saat misalnya sudah melakukan sesuatu yang melelahkan. Misalnya habis mengikuti perlombaan lah ya, taruhlah ya, mengikuti perlombaan. Tapi mungkin memang belum berhasil saat itu. Nah, dibandingkan menyalahkan diri, aduh saya kurang berusaha nih. Aduh kemarin saya latihannya kurang keras nih. Itu kan semakin menambahkan hal-hal negatif dalam diri ya. Jadi kayak menyalahkan kondisi. Alangkah baiknya misalnya taruhlah habis mengikuti perlombaan, walaupun gagal, ya nge-treat diri dengan sesuatu yang dia sukain. Taruhlah kalau saya misalnya karena saya memang suka makan gitu ya. Jadi saya mikir biasanya nge-treat dirinya adalah dengan apa? Mencari makanan ataupun minuman yang memang ibaratnya ini adalah treat untuk diri saya sendiri. Misalnya sukanya bubble tea nih gitu. Oke deh, habis capek-capek gitu kan saya beli bubble tea. Nah, pada saat kita menikmati si bubble tea yang saya suka itu atau yang dia suka itu kan pikiran positif akan muncul. Secara hormonal yang tadi Mas bilang gitu kan, itu juga membangkitkan hormon kesenangan dalam diri kita gitu kan. Nah, gabung dalam kegiatan sosial, dampaknya untuk rasa percaya diri gimana nih, Mbak? Oke, kegiatan sosial di sini maksudnya bersosialisasi ya? Ya. Ya, bersosialisasi. Oke. Kenapa itu baik? Jadi gini, kebayang nggak sih kalau misalnya pada saat masnya atau misalnya siapapun di sini ngerasa nggak kalau misalnya pada saat lagi merasa terpuruk, terus hanya berdiam diri, sendiri aja, sibuk entah di rumah entah ya maksudnya hanya sibuk dengan kesendirian, apa yang terjadi? Biasanya pikiran negatif akan lebih mudah muncul. Ya, negatif. Ya nggak gitu ya. Jadi biasanya ya stres iya gitu, tapi biasanya pikiran negatif itu akan lebih banyak munculnya. Nah, gunanya kita berinteraksi dengan orang lain, melakukan kegiatan sosial dengan orang lain, itu akan lebih membuka pikiran kita. Kalaupun misalnya taruhlah itu habis mengalami kegagalan ataupun merasa bahwa kok saya tidak mampu, ada aja hal ya tadi ya ini juga dibantu dengan lingkungan yang circle yang positif tadi ya. Itu akan membantu memberikan support ke dalam diri orang ini. Ya jadi meyakinkan bahwa sebenarnya kamu itu kan kamu bukannya kemarin itu kan berhasil melakukan ini, artinya sebenarnya kamu juga bisa melakukan itu. Kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya kita tidak terfikirkan itu mungkin bisa ibaratnya dikasih clue sama orang tersebut karena kan kita sudah terlalu sibuk dengan pikiran negatif. Betul. Alhasil terlalu banyak jadi fokusnya adalah saya gagal, saya nggak bisa dan seterusnya. Dengan berinteraksi dengan orang lain itu biasanya akan membantu memberikan sesuatu yang positif terhadap orang itu. Oke, jadi jangan takut untuk berkecimpung dengan masyarakat sekitar, jangan antisosial juga gitu ya karena kita sebagai makhluk sosial juga pasti membutuhkan orang lain.